pastiin selama kegiatan live kalian banyak bertanya, banyak juga menjawab pertanyaan dari kita. Jadi berarti aktif bertanya ya ke Davren supaya bisa kita pilih dan kalian bisa dapetin hadiah gratis treatmentnya. Nah kali ini dok, di sore hari ini kita udah masuk ke episode 119. Yang kemarin kita udah full sesi Q&A nih dok. Apakah di sore hari ini kita akan membahas topik-topik tertentu yang lebih spesifik lagi nih ke Davren? TV-nya bocor. Oke, Kakak Fari, punten dibantu. Apanya? Matiin lighting-nya aja. Oke. Nah, biar lightingnya nggak bocor di TV ya, ke Davren kita matiin lightingnya dulu. Lah, kok bukan? Oh, Bukan Nggak juga. Yang mana ya? Oke, Udah. sudah. Nah, oke ke Davren. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya ke Davren untuk sesi skin talk hari ini. Jadi dok, kita akan spesifik bahas topik tertentu yang ini juga banyak banget dialamin sama ke Davren karena banyak yang nanya, yaitu soal masalah flek. Nah kadang orang suka bermasalah, suka worry nih dok soal masalah flek. Tapi sebelum ke situ nih dok, barangkali ada yang baru bergabung dan baru tahu sebenarnya klinik estetika tuh apa sih dok. Nah boleh dong dok jelasin ke Davren sebenarnya klinik estetika Dr. Afandi itu apa sih dok? Klinik estetika Dr. Afandi adalah klinik pertamanya awalnya didirikan oleh Dr. Afandi, spesialis kulit kelamin sebagai praktek spesialis kulit di Semarang. Tetapi Dr. Afandi istilahnya lebih kesini-sini, oh kayaknya memang masyarakat juga butuh nih untuk kesehatan kulit, wajah, kecantikan seperti itu. Akhirnya selain beliau menangani penyakit-penyakit kulit kelamin, beliau juga belajar kembali tentang pengobatan apa sih yang cocok nih untuk kulit berjerawat, flek hitam seperti itu. Jadinya akhirnya beliau mendirikan estetika itu. Awalnya di Semarang sejak tahun 1988. Setelah itu akhirnya sudah banyak cabang di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oke, jadi sekarang sudah merata ya dok untuk cabang-cabangnya. Kalau dulu mungkin cabangnya kan hanya di Semarang, tapi sekarang sudah tersebar Ya, di berbagai wilayah-wilayah. pulau ya, Iya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada juga Juga ada. Oke, Kalimantan apalagi nih ke Davren, kita juga sudah ada di Denpasar, Oh iya, ada Denpasar. di Banjarmasin. Jadi sudah merata. Kalau dulu nih dok, aku dengar tuh ceritanya kayak orang dari luar kota datang ke Semarang, iya, sampai ada nginep. penginapan. Iya, gitu dok. Mm. Wah, kan. Saking ramenya gitu. Karena sekarang zaman sudah modern Ya, ya dok. apalagi sekarang khususnya untuk klinik estetika itu menyediakan layanan online konsultasi. Jadi untuk para kedafren yang mungkin di domisilinya tidak ada klinik estetika, tetap bisa kok mencoba perawatan skincare dari klinik estetika. Bisa untuk yang produk eksotika kan bisa dibeli di berbagai macam platform ya. Kalau untuk khususnya untuk resep dokter bisa konsultasi dari konsultasi online itu. Ya betul, bisa video, bisa chat ataupun foto. Kita termasuk pelopor ya untuk online konsultasi. Online consultation. Klinik Kalau misalnya kecantikan. konsul di cabang atau di klinik kan itu ada fee-nya, ada berbayar ya dok. Nah, Kalau sedangkan untuk online free. 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 Oke nih ke Davren, jadi ada layanan baru ya dari klinik estetika Dr. Afandi, yaitu online consultation. Nah, dari klinik estetika sendiri nih dok, di dalamnya itu ada layanan ataupun produk skincare, ibaratnya apa aja nih dok? Banyak ya, mulai dari skincare kan yang paling basic itu kan membersihkan muka. Kita ada produk, ada sabunnya, ada cleansing tonernya. Setelah itu apalagi sih yang paling penting dari skincare sehari-hari, yaitu sunscreen. Atau yang biasanya kalau di klinik estetika itu kita menyebutnya tirai sinar matahari. Tirai sinar matahari dari klinik estetika itu banyak ya, macam-macam. Ada yang dia SPF-nya juga macam-macam. Ada yang khusus yang untuk kulit berjerawat, ada yang SPF-nya tinggi untuk yang sering beraktivitas di outdoor, ada yang waterproof untuk para kedafran misalnya yang suka outdoor aktivitas olahraga, lari, berenang seperti itu.
sampai ke serum-serum dan krim-krim untuk wajah, baik untuk flek, jerawat, bahkan ada untuk rambut dan badan juga ya, untuk seperti stretch mark, selulit, bercak-bercak kehitaman di kaki dan tangan misalnya kan, misalnya kayak digigit nyamuk ada bekasnya, nah itu kita juga ada. Jadi terus ada lagi dok, wah lengkap banget. Rambut ya udah belum disebutin. Belum, rambut juga ada, untuk bibir misalnya bibirnya hitam, bibirnya kering, untuk bagian ketiak ya, bagian bagian belakang, jadi semuanya bebas hiperpigmentasi. Jadi memang kategorinya pun banyak banget ya ya dok, dan kalau misalnya kita tulis itu super duper lengkap ya. semua. Memang mostly banyaknya konsul ya, kalau untuk yang non konsul masih terbatas seperti itu. Jadi buat Kedai Friend, kita tuh super duper lengkap apapun masalah kulit kamu, baik itu wajah atau anggota tubuh yang lain. Betul. Solusinya ada di klinik Estetika Dr. Avandi ya dok. Dan di sore hari ini Kedai Friend, karena terlalu banyak kategorinya, jadi kita akan lebih fokus mengarah ke satu kategori, yaitu perihal flek Kedai Friend. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kamu mau tanya perihal lain juga boleh. Nanti tapi kita akan jawab. Biasanya menjawab yang berkaitan dengan topik dulu, kayak bulan kemarin itu kan seputar jerawat atau akne seperti itu. Jadi kita udah move seputar flek nih Kedai Friend di minggu kali ini. Nah, kita akan lebih fokus bahas ke flek dulu ya dok, sambil kita nanti juga membahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kalau misalnya kalian mau tanya, mau berkeluh kesah soal masalah kulit, drop aja di kolom komentar Kedai Friend, nanti pasti kita akan baca dan pasti dokter Indi akan jawab. Ya, dokter Indi yang jawab ya Kedai Friend. Nah, kita lebih fokus ke flek ya dok. Kan mungkin orang-orang belum tahu sebenarnya flek itu apa sih dok? Flek itu apa ya? Flek itu kan sebenarnya bercak pada kulit itu kan terbagi dua, ada hiperpigmentasi dan ada hipopigmentasi. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu berarti adalah warna yang warna pigmen yang lebih gelap, yang lebih gelap dibandingkan warna kulit sekitarnya seperti itu. Jadi otomatis kan warna kulit pada umumnya itu kan normalnya coklat gitu ya. Jadi apalagi kita ngebahas orang Indonesia ya, dari jauh kan hitam, jadi orang mengenalnya flek hitam seperti itu. Dia itu adalah itu tadi hiperpigmentasi atau pigmen yang lebih dibandingkan warna kulit sekitarnya. Dia itu karena akibatnya ada penumpukan melanin. Apa sih melanin itu? Melanin itu adalah pigmen yang dihasilkan oleh tubuh untuk sebenarnya apa, melindungi kulit dari sinar UV seperti itu. Itulah kenapa pada orang Asia atau Afrika di mana sinar mataharinya panjang dan banyak, warna kulitnya lebih gelap dibanding di negara yang sinar mataharinya sedikit seperti itu. Nah, apa sih flek hitam itu? Kan kita kalau misalnya aku tahu ya dok, flek itu ada flek hitam, ada flek coklat. Apakah mereka berdua itu sebenarnya masuk dalam kategori yang sama? Sama aja sih gitu. Cuman memang kan kalau untuk kulit itu terkadang dari jauh memang tampakannya cuman flek hitam bercak, tapi di waktu kita lihat dari dekat ada memang benar-benar cuman flek, yaitu cuman penebalan apa istilahnya, perubahan warna kulit, titik-titik. Ada yang memang dia seperti kadang-kadang ada tonjolan sedikit seperti itu. Kalau untuk hiperpigmentasi, untuk yang penonjolan itu mungkin bahasa lain lagi ya. Cuman ini khusus yang memang dia hanya perubahan warna kulit seperti itu. Kalau di orang bule nih dok, di orang bule kan suka ada bercak-bercak gitu. Ya. Nah itu tuh termasuk flek atau bukan sih dok? Sama sih sebenarnya. Itu flek juga masuknya. Iya, dan itu kan makanya kan mereka coklat karena memang warna kulitnya lebih terang ya. Jadi fleknya mungkin timbulnya warnanya seperti coklat seperti itu.
Oke, nah kita masuk ke penyebabnya nih dok. Aku suka bingung dan suka ditanya juga, sebenarnya penyebab flek itu apa nih dok? Karena kebanyakan orang pasti mikirnya penyebabnya adalah karena umur yang udah masuk ke ibaratnya umur tua gitu dok. Jadi muncul flek. Tapi ada nggak sih dok penyebab lain sebenarnya yang bukan karena faktor umur aja gitu? Sebenarnya sih penyebab utamanya itu adalah paparan sinar matahari ya. Utamanya paparan itu sinar paparan matahari. sinar matahari. Kalau misalnya dibilang umur ya wajar ya, kalau umurnya semakin banyak kan berarti dia semakin paparan sinar mataharinya semakin lebih lama dibanding yang umurnya masih tidak menggunakan tirai atau yang orang-orang mungkin lain kenal sebagai sunscreen atau sunblock itu, misalnya berkegiatan di luar tidak menggunakan sunscreen, atau misalnya di dalam rumah pun gitu dia penggunaan sunscreennya kurang tepat gitu ya, terlalu sedikit atau tidak reapply, itu akan menyebabkan timbulnya flek hitam ya. Itu yang paling sering ya. Yang kedua sih bekas jerawat biasanya. Bekas jerawat itu kan ada yang kita sebut PIH, post inflammation hyperpigmentation. Jadi setelah inflamasi dia akan menjadi hiperpigmentasi seperti itu. Selain itu ada lagi nggak? Banyak sih ya, ada misalnya nih kayak kehamilan, kok pernah perhatiin nggak sih kalau lagi hamil tiba-tiba ada kayak hitam-hitam di sekitar pipi tapi tahu-tahu nanti hilang sendiri gitu. Itu karena hormonal sih jadinya, makanya hormonal induce gitu. Hormonal itu kan pada kehamilan kan akan terjadi perubahan hormon. Jadi selain kehamilan juga bisa disebabkan oleh pil KB. Pil KB? Iya, pil KB itu kan hormon ya, bukan pil aja sih sebenarnya, lebih ke KB hormonal, baik suntik, pil ataupun implan itu ada pada, tapi nggak semua ya, maksudnya nggak pada semua orang hamil itu menyebabkan flek. Hormonal contraception menyebabkan flek enggak, memang tetap kembali ke individu dan individu itu masing-masing seperti itu. Genetik juga bisa, misalnya nih ibunya waktu hamil flek itu ya, kemungkinan anak perempuannya waktu hamil flek itu akan lebih tinggi seperti itu. Jadi memang dari banyaknya faktor itu yang lebih penyebab utama dari munculnya flek itu ke sinar matahari. Ya. Karena tadi nggak rutin ataupun nggak konsisten pakai sunscreen, atau yang udah konsisten pun bisa kena karena nggak reapply terus ya dok. Misalnya dia misalnya kan apalagi yang muslim ya, wudu dia menggunakan sunscreennya bukan yang waterproof ya, hilang kan berarti. Terus misalnya mau pergi jam 8 dia baru nge-apply sunscreennya jam 8 kurang 5 seperti itu. Usahain kalau memang mau pergi di panas di tengah hari, istilahnya di jam-jam yang mataharinya terik itu tuh ya mungkin 15 menit sebelumnya udah pakai, jadi waktu keluar si sunscreen itu sudah bekerja dengan baik seperti itu. Oke. Tuh perlu diingat ya Kedah Friend. Jadi walaupun yang udah konsisten pakai sunscreen pun cara pakainya juga harus bener ya dok, nggak boleh asal-asalan. Dan kalau bisa di siang harinya kalian reapply lagi terus sunscreennya supaya tetap jaga kulit kalian walaupun masih dalam keadaan siang nih Kedah Friend. Oke, karena banyak sekali nih dok faktor-faktor yang penyebab. Satu lagi panas. Ya. Maksudnya gimana? Gitu misalnya ya, makanya kan ibu-ibu nih misalnya yang habis jemput anak sekolah ke gym, sauna gitu, lupa nge-apply sunscreen, kok nanti tahu-tahu gini kok di wajah saya fleknya makin bertambah ya, padahal udah rajin sunscreen gitu tapi ternyata di momen-momen itu mereka nggak tahu kalau itu bisa menyebabkan hiperpigmentasi seperti itu. Tapi ada ini nggak sih dok ketentuan kayak misal nih penelitian atau apa yang menyebutkan di umur 25 tuh biasanya mungkin flek, atau di umur berapa itu ada flek? Nggak ada sih ya, nggak ada. Kalau memang orang itu rajin menggunakan sunscreen, mungkin sampai usia tua juga nggak akan keluar. Mungkin kalaupun keluar minimal seperti itu. Dan itu ya misalnya
kok bercak-bercak waktu dilihat ya bukan flek, apa keratosis seborrheic seperti itu kan, warnanya juga kehitaman. Jadi mungkin kalau dari jauh tampak seperti flek tapi sebenarnya bukan. Seperti itu. Tapi kalau di pasien klinik estetika sendiri dok, kebanyakan di pasien itu fleknya ke hitam atau fleknya ke coklat atau apa dok? Biasanya yang datang ke klinik. Sebenarnya sih warnanya coklat tua ya kalau dari Coklat tua. dekat, bukan yang hitam-hitam gitu tuh. Kalau hitam ya lebih ke tai lalat ya sebenarnya. Kalau flek itu kalau dilihat dari dekat tuh sebenarnya coklat tua. Coklat. Iya, bukan Kayak yang orang hitam kayak gitu. orang bule gitu. Cuman kan kalau kita kulitnya Iya, coklat. karena kita jadi kulitnya ketemu coklat, jadi dia ya coklat tua gitu. Jadi tampaknya dari jauh seperti hitam. Ada sih juga yang hitam-hitam itu biasanya karena penggunaan skincare yang tidak dalam pengawasan dokter, seperti yang mengandung merkuri atau hidroquinon dengan dosis yang sangat tinggi dan tidak itu yang diatur. bahaya Nah banget. itu nanti Iya, bisa ada yang namanya, kalau ini kan lebih orang biasanya kalau pada itu kita menyebutnya melasma, kalau ini nanti ada yang namanya ochronosis, itu beda. Itu yang hitam, itu yang hitam. hitam abu-abu. Nah itu sangat susah sekali untuk Nah, seperti itu. Tadi dokter mention melasma, kan aku taunya hiperpigmentasi sama melasma nih dok. Dua-duanya nih beda. Bukan, jadi hiperpigmentasi itu adalah kondisi kulit di mana pigmennya lebih tinggi dibandingkan warna kulit sekitarnya. Oke. Nah, jadi melasma itu adalah salah satu bagian dari hiperpigmentasi. Oke. Gitu. Jadi istilahnya gini, warna kulit gangguan, istilahnya penyakit lah ya, kita bilang penyakit pada gangguan warna kulit itu terbagi menjadi dua nih, hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Kalau hiperpigmentasi itu berarti ya flek hitam, flek coklat, atau ya yang lebih tua lah warnanya. Nah itu nanti ada macam-macam lagi, ada melasma, ada hiperpigmentasi, macam-macam. Cuman kan memang yang umum terjadi pada orang itu kan melasma dan hiperpigmentasi post inflamasi itu, khususnya pada kulit wajah ya. Kalau di jangan salah, itu yang namanya seperti jamur, dia juga menyebabkan kehitaman, dan itu dibilang juga hiperpigmentasi. Seperti itu. Tapi di area tubuh lain atau di wajah juga? Di wajah bisa, di area tubuh lain bisa. Oke. Gitu. Nah kalau tadi yang kalau yang hipo tadi Hipo nih, dok, itu biasanya contohnya bercak gimana? putih. Bercak putih, misalnya panu, atau dia ada kulitnya kering tuh kan, suka ada biasanya anak-anak yang suka panas-panasan, nanti datang tuh ke dokter, dok ini kok kulit anak saya putih-putih panuan ya, pas dilihat bukan. Nah itu jadi Kalau dia lebih ini ke dry skin, atau juga yang ini vitiligo. Vitiligo itu memang kehilangan pigmentasi, dia itu biasanya ada di rambut, nggak cuma di kulit, dia ada bercak-bercak putih seperti itu. Nah kalau ini dok, anak bayi minum susu kan suka, kalau susunya kemana-mana terus jadinya putih-putih. Nah itu tadi yang pityriasis alba kita bilangnya. Ya, itu seperti alergi itu kan ya. banyak juga ya kenapa jenis-jenisnya, makanya dan dokter kulit juga nggak sembarangan ya dok. Iya. Harus udah tahu. Karena kan untuk menjadi dokter kulit juga sekolahnya lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Ya, makanya kita pun kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan untuk konsultasi dengan dokter spesialis kulit, pasti akan kita arahkan ke dokter spesialis kulit seperti itu. Oke. Nah kalau tadi kita udah bahas seputar masalahnya nih dok. Nah sekarang di setiap masalah pasti ada solusi ya dok. Jadi kita boleh nih dok kasih solusi buat teman-teman atau PDAV yang sekarang sudah ada masalah flek, atau juga mungkin biar mereka bisa mencegah supaya flek itu jangan sampai muncul di kulit wajah mereka. Paling gampang mencegah dulu ya, walaupun sudah terjadi flek, harus dicegah. Dicegah apa? Dicegah dia makin menggelap dan dicegah bertambah. Seperti itu ya. Dengan apa? Cara paling ya nggak ada cara lain sih ya, menggunakan sunscreen atau tirai atau tabir surya itu. Memang bila memang misalnya nih ke pantai, pakai topi atau pakai payung ditambah, jadi secara itu lah, secara chemical atau apa juga, tapi fisik seperti payung, topi itu sangat
berpengaruh ya, apalagi misalnya ke friend yang sekarang suka olahraga running atau apa bersepeda itu kan kalau memang tidak, kadang-kadang kan sunscreen yang waterproof tuh suka nggak cocok ya orang gitu loh. Jadi dia Kalau misalnya nih ke Daven udah muncul fleknya sekarang dok, entah itu fleknya yang baru tipis atau yang udah menaun, udah tebel, nah itu solusinya apakah perlu sunscreen ataupun skincare aja, atau dia butuh bantuan treatment atau yang lainnya dok? paling mudah namanya asam tranexamat seperti itu. Orang dulu itu asam tranexamat sebagai pengencer darah, tapi kalau misalnya diaplikasikan secara topikal atau ke kulit itu bisa membantu untuk terapi hiperpigmentasi seperti itu. Jadi kalau misalnya produk skincare yang ini dijual bebas ya dok, ya, dijual bebas itu dijual kalau bebas. di Exotica bisa pakai utamanya serum vitamin C. Kalau misalnya acne serum mungkin kalau bekas jerawatnya ya, pakainya bisa. acne serum. Nah kalau retinol retinol liposome juga bisa. bisa karena kan dia ada sifat eksfoliatifnya ya, jadinya dan melembabkan itu akan makin lama akan tipis flek-flek hitam. Jadi kalau flek yang bukan memang karena jerawat, serum vitamin C sama retinol. Betul. Ya dok, kalau memang fleknya karena bekas jerawat bisa dipakai acne serum. Nah kalau yang nggak bisa dijual bebas nih dok, di produk kita krimnya krim apa? malamnya ada Krim malam, lotion malam, seperti itu. Dan itu harus dengan pengawasan dokter ya, resep karena nggak akan bisa dibeli secara bebas seperti itu. Nah itu kalau dari skincare-nya nih dok, kalau dari treatment apakah perlu dibantu juga dengan treatment untuk hilang atau ya bagaimana? bisa, intinya kan dengan intervensi yang lebih banyak itu kan akan lebih cepat menghilangkan. Paling gampang itu, paling mudah banget itu dengan peeling. Ya makanya kan dari kemarin mungkin peeling memang peeling sesimpel itu, se-affordable itu dan se-versatile itu. Jadi dia memang bisa buat macem-macem gitu loh. Karena kenapa sih, memang kan kulit kita kan teregenerasi setiap 28 hari ya. Peeling itu kan akan membantu proses regenerasi kulit itu, jadinya akan lebih bagus. Seperti itu. Paling simple peeling. Yang kedua bisa macam-macam ya. Bisa laser sih sebenarnya bisa, cuman memang nggak mudah ya, ada jadi apalagi untuk kita kulit sawo matang, kuning langsat, nanti kalau salah power seperti itu malah jadinya tambah gosong. Lalu kalau untuk melasma bisa injeksi melasma. Apa sih yang diinjeksikan itu? Biasanya asam tranexamat tadi secara intradermal seperti itu. Jadi ada peeling, laser juga bisa, terus injeksi melasma juga bisa, terus bisa juga dengan mikrodermabrasi seperti itu ya, atau auto roller itu kan derma roller itu kan ada serum kita bikin istilahnya dicampur-campur apa sih zat-zat yang bagus nih untuk mengurangi pigmen itu. Nah itu nanti akan diaplikasikan ke wajah lalu dibantu dengan jarum kecil-kecil gitu. Dan itu dilakukan oleh dokter. Atau bisa juga tindakan auto roller itu menggunakan PRP, plasma
rich platelet rich plasma itu nanti jadi dalam bentuk serum tapi diambilnya dari darah kita sendiri seperti itu. Oke. Ada lagi dok? Atau cukup itu? Nah karena kan tadi banyak nih dok, sekitar tadi aku hitung 5 rekomendasi treatment. Oh kalau di estetika ada infus, tapi kalau infus itu kan nggak spesifik untuk di spot-spot tertentu ya, lebih ke pencerahan, Semuanya, terus melembabkan, nutrisinya juga dapat seperti itu. Nah jadi banyaknya treatment yang direkomendasikan sama dokter biar orang menentukan nih, oh kayaknya aku autoimmune aja, oh aku peeling aja. Itu gimana dok? Cara menentukan treatment mana yang Biasanya bagus? ya dokternya ya yang melihat Dokter, oke. apa sih yang cocok di pasien ini, dan ya disesuaikan dengan budget kedokteran semua seperti Pastinya itu. ya, Dok. Pasti Oke. kan nggak mungkin ya kita menyarankan ini tapi budgetnya nggak bisa, tapi nanti akan kita carikan solusinya pasti, karena kan estetika mempunyai solution. Iya, banyak solusi kok, tenang aja ke Iya. friend. Berarti memang rekomendasinya sebelum treatment harus konsultasi dulu. Konsultasi dulu terlebih dahulu. Oke. Karena memang kondisi kulit wajah itu kan berbeda ya. Ada yang memang dia datang misalnya flek hitam tapi kulitnya sedang berjerawat, kan nggak mungkin langsung kita auto roller atau oke. laser. Biasanya kita mulai peeling dulu, penggunaan krim dulu secara rutin, nanti sudah membaik baru masuk treatment yang lain. Oke, Seperti itu. jadi beda kondisi juga beda solusi. Betul. Ya dok, makanya wajib banget ke Daven yang mau treatment apapun itu, ya dok wajib konsultasi dulu sama dokternya klinik estetika biar bisa diarahkan better itu pakai treatment yang mana, biar nggak asal-asalan ya Iya, dok. betul. Hasilnya juga bisa lebih efektif lagi ke Daven. Nah oke nih dok, tadi sudah banyak solusi. Apakah ada solusi lagi dok sebelum kita? Sepertinya ini pertanyaannya udah banyak di kolom Udah sih, komentar. kan pertama perlindungannya, Hmm. habis itu ya terapi mulai Terapi. dari skincare harian, lalu perawatan, mungkin untuk kalau misalnya mau minum obat Iya. minum juga boleh seperti itu, multivitamin seperti itu sih. Cuman ya memang untuk flek paling gampang sih dicegah ya, dicegah dengan menggunakan sunscreen. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan sunscreen yang benar gitu, nggak perlu repot-repot tindakan gitu. Iya. Istilahnya tindakannya cuma untuk mencerahkan, melembabkan gitu. Jadi kan nggak, aduh ini kenapa hitam-hitam. Ya, oke. Berarti memang setiap treatment kita ada budgetnya sendiri ya. Dok? Jadi Iya. barangkali kan kadang mungkin banyak ya ke Daven yang takut ke klinik estetika dok, karena kayaknya ini mahal deh, ini kayaknya belum pas di budget deh. Iya. Berarti ada Jangan solusi. khawatir, datang nanti apa ya, Kasih kasih tahu aja, Belak-belakan aja nggak apa-apa dok ya, budget Dok?" saya segini, saya pengen ini mau misalnya saya punya budget X gitu, 1 juta misalnya, tapi saya mau sudah include krim dengan perawatan, ya nanti akan disesuaikan mana Iya. sih perawatan yang cocok, terus krimnya apa sih misalnya dengan budget sekian, ini aja yang perlu yang dikasih gitu. Bisa kok, semua bisa diatur. Ya, jadi setiap budget pun pasti memberikan hasil maksimal juga ya dok. Misalnya oke, budgetnya cuma segini, udah krim aja dulu, nanti bulan depan atau apa kita baru treatment. Treatment, seperti itu. oke, step by step Ya, ya, betul. jadi nggak langsung sekaligus ke Daven satu tindakan. Oke nih dok, sudah ada beberapa pertanyaan dari TikTok ke Daven. Kita coba mulai dari TikTok dulu. Oke. Di sini ada Kak Kalista nih dok. Dok, flek coklat bisa semakin banyak tidak? Saya ada flek sedikit di bawah mata dok. Peeling bisa menipiskan. Terus ini peeling bisa menipiskan kulit nggak dok? Kadang peelingnya yang mengelupas ada aja yang ada yang mengelupas, ada yang Dok. tidak. Flek Nah. itu ya bisa semakin banyak ya, misalnya itu kurang penggunaan sunscreen, misalnya di rumah dia mikirnya nggak ada matahari tapi mainan handphone. Sekarang itu pernah deh kayaknya aku ngebahas juga, bukan sinar matahari aja tapi dari gadget seperti handphone, laptop, tablet, segala televisi elektronik itu sinarnya itu bisa menyebabkan flek loh. Apalagi kan kemarin pandemi, orang mikirnya ngapain di rumah doang, tapi semua via online, via Zoom segala macam, itu paparannya juga lumayan. Terus masak seperti itu ya, itu masak ya benar-benar sih pengaruh banget, maksudnya untuk ibu-ibu rumah tangga, nggak ibu rumah tangga doang ya, ibu-ibu bekerja juga kan pasti masak ya. Iya sih dok. Ya
bahkan mungkin kalau misalnya suka masaknya malam gitu ya pakai aja nggak apa-apa, ini kan tinggal cuci muka. Oke. Ya, terus kalau Berarti bisa 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 nambah. bisa banget kalau memang kurang ininya ya, pencegahannya kurang. Oke. Terus peeling bisa Ya, menipiskan kulit, enggak ya, kulit mah nggak akan tipis segitu aja. Mungkin kesannya tipis karena diesfoliasi, Iya. habis itu lembut gitu ya, jadi kesannya tipis padahal mah dia rata, teksturnya Oke. rata gitu. Jadi untuk kulit yang habis dipilih itu kan biasanya lembut gitu ya, teksturnya rata, nggak gerinjel nggak ada beruntusan. Itu bukan berarti dia tipis, tapi memang sel kulit matinya terangkat. Jadi terus istilahnya pori-porinya, karena pori-porinya kan tidak tersumbat tuh, otomatis kan dia makin ukurannya mengecil karena nggak ada isinya dalam pori-pori, jadi ya lebih lembut, Mungkin lebih halus seperti itu. Kalau Jadi kayaknya Kakak Lista tuh mungkin pernah peeling, Dok, tapi misalnya yang di sini mengelupas, yang di sini enggak. Nah, takutnya di sini pasti lebih dikikis ya kulitnya dibanding ini. Nah, itu enggak sih, karena kan memang di sini kan istilahnya langsung ke tulang ya. Jadi dia memang kondisi kulitnya memang berbeda-beda kan, kayak di lipatan sini itu kan kita kalau mau peeling nanti dilindungi ya, kayak masalah penggunaan krim-krim kalau bisa dihindari sekitar mata, sekitar lipatan hidung, karena memang di situ lebih tipis kulitnya gitu sensitif, loh, lebih sensitif. lebih tipis aja. Jadinya perbedaan ketebalan kulit di masing-masing bagian tubuh itu loh, jadi memang seperti itu sih. Kalau peeling ada yang mengelupas, ada yang tidak, iya betul, karena peeling itu banyak sekali jenisnya. Apa sih bedanya? Ya banyak banget. Peeling buat jerawat kita pakai obatnya ada khusus, peeling untuk anti aging, untuk mengurangi kerutan obatnya ada khusus, untuk kulit yang berminyak ada lagi, untuk hiperpigmentasi ada lagi, seperti itu. Konsentrasinya pun berbeda, lalu pengaplikasiannya pun beda. Misalnya kita ngeliat nih pasien ini gini-gini, kita peelingnya selama berapa menit. Untuk kulit yang misalnya udah tipis, bukan tipis ya, maksudnya sensitif merah ya, kita durationnya lebih rendah seperti itu. Jadi nggak masalah ya, Dok, kalau satu ngelupas satu enggak. Kan kita juga misalnya kalau peeling nggak kita pasti ada ininya ya, 3 minggu sampai 1 bulan sekali gitu. Nggak masalah ya Kakak Lista, jadi jangan worry nih, jangan takut buat peeling lagi. Ya, apalagi di klinik estetika ya, karena memang diawasi dengan dengan ketat gitu ya. Dari konsentrasi obatnya, jenis obatnya dengan disesuaikan dengan jenis kulit, dari durationnya itu juga nggak semua orang 5 menit, nggak kayak gitu. Beda-beda lagi Kakak Lista. Oke, kalau Kakak Lista sudah jelas ataupun belum jelas bisa dikomen lagi ya. Kita masih ada waktu 20 menit lagi ke Daven, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke nih, Dok, ada pertanyaan dari Kalanjani, Dok. Dok, wajah berminyak plus berjerawat pakai paket apa ya, Dok? Wajah ini paket di ini kali ya, paket di TikTok ya. Mungkin ya, Dok, yang Exotica Skincare. Exotica ya, wajah berminyak dan berjerawat. Paket apa ya, Dok? Umurnya kalau paling simpel ya, berminyak dan berjerawat. Jadi pakai sabun, lalu pakai lotion pembersih untuk kulit berminyak. Setelah itu pagi harinya bisa menggunakan acne serum, bisa di seluruh wajah, lalu tirai. Malamnya bisa menggunakan retinol liposome. Seperti itu. Nah, kalau yang disebutkan tadi sama Dokter Indi ke Daven itu, kita kalau di acne serum ada 2 paket, ada Advanced Acne Series sama Ultimate Acne Series. Nah, kalau yang Advanced Acne Series ke Daven kamu dapetinnya sabun, toner, sama acne serum. Nah, sedangkan yang Ultimate Acne Serumnya itu yang tadi di-mention sama Dokter Indi, dapatnya sabun, toner, acne serum sama sunscreen, Dok. Jadi boleh dipilih ya. Nah, di setiap paket itu Kak Lanjani ada buat normal skin, oily skin, dry skin. Nah, itu bisa dilihat lagi masing-masing jenis kulitnya disesuaikan sama Kak Lanjani. Jadi ada 2 ya, mau paket Advanced Acne atau Ultimate Acne. Advanced nggak dapat sunscreen, Ultimate Acne dapat sunscreen. Gitu. Ada dari Kak Dimas Pradipta, untuk laki-laki bagusnya pakai apa? Sebenarnya laki-laki atau perempuan itu sama aja.
sama aja. sama aja. Kenapa sih biasanya itu di luar dijual apa skincare apa sih, bukan for men. Nah, for men. Iya. Karena apa sih? Karena kan biasanya laki-laki itu aktivitas outdoornya lebih banyak. Terus otomatis dia berkeringat dengan produksi, otomatis kan kalau berkeringat pasti lengket, berminyak seperti itu. Itulah kenapa biasanya produk-produk untuk yang diiklankan gitu ya, yang di branding untuk For men. pria for men itu biasanya kering, mengakibatkan karena memang mereka berusaha untuk mengurangi kadar minyak yang keluar itu, tapi sebenarnya sih sama aja gitu. Cewek cowok tuh Cewek sama cowok ya, Dok? sama aja, cuman untuk simple apa kan biasanya ya kalau Iya. dari itu apa packagingnya gitu ya. Iya. Kalau buat laki-laki ya laki gitu, Gitu. sebenarnya sih Iya. sama aja Karena gitu. behavior orang laki-laki kan lebih simpel Iya, gitu. heeh. Jadi skincare-nya nggak yang serum, moisturizer, Iya, sunscreen. tapi sekarang banyak juga kok laki-laki yang Udah aware. iya. Dan Exotica ini apalagi kalau mau pakai Exotica kan apa packagingnya unisex ya, jadi nggak yang aku bawa ini kok malu gitu. Nggak iya, dong, iya. kan netral Gitu. unisex, jadi nggak perlu malu. Tuh ke friend, jadi disesuaikan sama Jenis kulit dan Kulit masalah masalah. gitu, jadi bukan dari jenis kelamin laki atau perempuan Perempuan. gitu. Biasanya kita yang disesuaikan itu jenis kulit, masalah kulit, dan usia mungkin. jenis, masalah kulit, dan usia. Gitu Kak Dimas. Kalau belum jelas, komen lagi aja. Oke, ini ada Kak Kurnia Dewi nih, Dok. Dok, acne serumnya bisa buat beruntusan gak, Dok? Bisa, karena Oke. dia ada kandungan salicylic acidnya. Salicylic acid itu bisa mengurangi beruntusan seperti Oke. itu. Dan tapi dia juga mengandung apa HA ya, hyaluronik ya, jadinya dia nggak menyebabkan kulitnya kering gitu. Kadang-kadang beruntusan itu bukan cuma karena berminyak, tapi dia juga karena kulitnya kering. Jadi misalnya awalnya jerawat, terus pakai produk-produk yang buat acne lah, buat oily skin, taunya jatuh ke dry kulitnya, dehidrasi, dia jadi beruntusan. Oke. Jadi kesimpulannya bisa ya, Dok, Kak Pur, ini bisa untuk beruntusan. Nah, ini juga tersedia di TikTok Shop, Beda Friend. Kamu boleh mampir ya, yang ada di Igoy, boleh mampir ke TikTok Shop, cek etalase kita. Ini ada di yang paling atas banget, di etalase nomor 1, dan ini baru banget kita launching di bulan kemarin, Beda Friend. Jadi boleh dicoba nih, si acne serum yang bisa mengatasi jerawat sampai ke bekas jerawatnya sekaligus Beda Friend dalam satu produk aja. Oke, kita lanjut lokasi ke di mana Kak Putri bisa lihat website. Oh, nah kita Banyak lokasi iya, di cabang-cabangnya. Jabodetabek. Kita sebutin dulu yang Jabodetabek kali Jabodetabek, Jakarta nih, Dok. Jakarta ada di Duren 3, ada di Kelapa Gading, ada di Kebon Jeruk, Jeruk, Jakarta. terus ada di BSD, BSD, Tangerang. ada di Bekasi, ada di Depok Depok dan Cibubur. Cibubur. Itu yang di Jabodetabek ada 7 cabang. Terus yang paling pertama malah kita lupa, Semarang. Itu istilahnya pencetus fryernya, dulunya kenapa? Solo, Jogja, Cirebon, Banjarmasin, Bali dulu, Bali. Oh, Bali, Banjarmasin, Samarinda. Nggak ada. Samarinda yang ini Banjarmasin. Kalimantan tuh di Astagfirullah. Kedapur, sebenarnya informasi cabangnya ada di website. Banjarmasin, terus Kamu bos Makassar ya. Makassar. Terus 16 nih, Dok. Apa lagi? Bandung ada nggak, Kak? Di Bandung kita Nggak belum. ada, belum. Ya, di Bandung Bandung. kita belum ada ke Dafre. Kalau Bandung mungkin bisa ke Bekasi kali ya. Terus banyak juga Tegal ada nggak, Kak? Tegal juga nggak ada, Nggak guys. ada, tapi ya kalau memang mau coba bisa sih konsultasi online ya. Kalau Ya. memang pengen krim dokternya gitu. Oke. Nah, kita ada websitenya ke Dafre di klinikestetika.com. Kalian scroll aja paling bawah, itu ada informasi 16 cabang. Tepatnya ya, ada di mana ajanya. Kamu bisa dilihat di jalan mana, di kota mana. Terus kontak personnya juga itu udah ada. Ada pengiriman ke luar negeri. Ke luar Belum ada negeri. Karena Belum skincare ke luar negeri takut lama atau gimana? Ke luar negerinya mana dulu, Kak? Nggak ada, kayaknya kita belum ada. Belum. Ya. Mungkin kalau mau misalnya lokasi kakak ke luar negeri mungkin bisa titip sama temennya yang di Indonesia, nanti misalnya mereka mau berkunjung.
ke titip dulu ya. gitu bisa. Karena memang Insya skincare-nya Allah. takut kelamaan di Iya, apalagi khususnya jalan. untuk resep dokter ya, kita nggak memakai pengawet yang apa, maka penyimpanannya kan juga harus berbeda dengan yang produk-produk yang OTC ya. Ini coba kita sebutkan lagi nih dok, di luar Jakarta. Jadi kita ada di Makassar, Nah. ada di Medan, Oh iya, ada di Medan. Solo, di Surabaya, terus di Yogyakarta, dan di Balikpapan. Balikpapan Samarinda nggak ada ya? Samarindanya bukan, jadi Belum, oke. Kalimantannya di Balikpapan. Begitu, Kedah Friend, Jateng, Jatim, Jabar, Ya, ada. Surabaya ada ya. Iya, itu ada. Dok mau tanya kenapa bekas jerawat hitam lebih susah hilang? Apakah ada solusi untuk supaya cepat hilang dan untuk perawatan bagusnya apa, Dok? apa? Nah, ini Dok, Sebenarnya sih paling nggak banyak lebih banget. susah ya. Memang biasanya itu kalau lama itu hilangnya karena memang mungkin skincare kurang cocok, berarti dia misalnya kulitnya kering jadinya iritasi terus gitu ya. Ada solusinya ya, ada sih. Kalau dari kita bisa menggunakan misalnya yang nggak mau resep dokter tuh bisa pakai acne serum, lalu ditambah dengan serum vitamin C, terus bisa dengan retinol pada malam harinya. Malam atau lotion malam tadi itu sangat cepat membantu hilangnya flek-flek hitam atau bekas jerawat. Kalau treatment tadi peeling atau misalnya tadi diinjeksi melasma atau nanti auto roller gitu. Banyak sekali ya. Mau skincare ada, solusinya ke mau treatment juga ada, tapi baiknya konsultasi dulu aja sama dokter. Kalau online ketemu sama dokter inti. Dan prinsip paling penting dalam melakukan skincare itu sabar sih Ya. Jadi jangan misalnya menggunakan krim, aduh baru nih beli seminggu kok nggak hilang-hilang, 2 minggu kok nggak hilang-hilang, sebulan kok nggak, ya nggak bisa gitu. Emang nggak bisa. Harus Kalau ada proses kalau ya, Dok. menggunakan krim yang tiba-tiba seminggu celing mulus, nah itu malah patut dipertanyakan. Itu patut dipertanyakan ya dok. Kalau misalnya marketingnya di dok 3 hari menghilangkan bekas jerawat, misalnya nih dok 3 hari menghilangkan bekas jerawat gitu dok, Ya nggak mungkin Nggak lah. mungkin. Jangan kemakan marketing ya Kalau- friend. Kalau mau bisa 5 menit bekas jerawat hilang pakai Pakai concealer. pakai treatment juga bisa nggak sih dok? Enggak, tetap nggak bisa lah. Tetap Oke, nggak jadi bisa. memang harus Hari proses apa ya. sore ini treatment, besok hilang nggak bisa. Nggak bisa. Nanti ada penyembuhan. Proses. Ya kalau Kedah mau instan ya friend. itu make up. Make up ditutup di cover. Oke. Pakai bedak nih, pakai bedak. Bisa. Pakai sunscreen yang eksotika ini kan ada apa? Zat warnanya untuk Ngambil ya. Oke. Nah, dok kalau tadi ada yang tanya keluar negeri, kalau ini keluar kota. Prabu Muli Sumatera Bisa. Selatan bisa. Jadi kalau tapi baiknya by web ada TikTok nih Kedah baiknya jangan melalui e-commerce ya kalau mau dikirim keluar kota, karena nanti bisa request dari cabang Pengiriman yang dari cabang cepat, terdekat ya. Kak Rita ya. Jadi baiknya misalnya jangan dari Prabu Muli mungkin bisa dari Medan atau dari Jakarta, Ya. seperti itu yang paling nanti kan dicarikan alternatif untuk karena produk resep dokter harus Iya, cepat ya cepat. nyampenya ke DP dibanding kalau eksotika nih baru ke DP. Di eksotika tuh bisa seminggu 2 minggu di perjalanan juga aman. ya ini kan dia enggak sih, kayaknya lebih deh, ini kan sesuai dengan expired. Expired. Iya, dia nggak perlu penyimpanan khusus ya kalau produk ini. Oke. Nah, ada lagi dok pertanyaan dari Kak Putri. Lokasinya Tadi di mana? Sudah. Ini itu udah Kak Kalisa sudah. Kak Asmi tadi sudah ya dok. ini yang belum. Kak Renita. Nah, Oh ini dok. Dok, izin bertanya, saya sering jerawatan karena hormon, bekasnya belum hilang tapi jerawatnya muncul lagi. Sering facial juga tapi pori jadi besar. Solusinya gimana ya dok? Saya pakai krim estetika juga. Oke. Hormonnya Jadi, hormon diruntutin nih dok. Jerawatnya muncul karena hormon. Bekasnya hilang nih dok. Terus masih ada bekasnya, muncul lagi jerawat. Iya, kalau hormon tuh memang tricky banget ya, karena kan hormon itu
istilahnya kalau kita tuh apa sih penyebab endogen itu dari dalam tubuh ya, itu susah ya hormon, karena hormon kan nggak bisa diatur ya. Kalau mungkin kalau dari makanan kita bisa ngatur nih. Iya. Eksogen itu kan makanan gitu ya, kayak seperti hormon, kondisi kulit awal, genetik itu kan kita nggak bisa ngatur ya. Memang pencegahan yang lebih tepat solusinya itu. Jadi biar jerawatnya nggak sering muncul, Kak Renita. Facial juga tapi pori jadi besar. Facialnya di mana ya, Kayaknya mungkin di klinik estetika juga dok, karena dia pakai krim estetika. ya, tapi Atau coba barangkali facialnya di facialnya mana Kak di luar. Renita. Nah, ada solusi nggak dok selain dia facial? banyak sih, bisa peeling, coba peeling. Coba peeling ya Kak Renita. Iya. Oke, coba peeling berarti dok. Peelingnya khusus karena kita pilih juga ada khusus Iya, buat acne ya dok. Nah, terus auto roller itu misalnya kakak wajahnya berminyak, nanti kita pilihkan yang untuk apa? Acne. Buat wajah berminyak. Gitu. Nanti Oke. misalnya pori-porinya besar, besar, kita ada yang lifting itu kan mengencangkan ya, nanti otomatis pori-porinya akan kecil. Oke, seperti jadi itu. ada dicoba treatment lain ya dok. Kalau misalnya facial dirasa belum tepat buat kakak, boleh dicoba treatment yang lain ke Deven, tapi harus dibawa anjuran dari dokter ya dok. Kurnia Dewi dok, di pipiku berbentuk komedo yang harusnya di facial, ada nggak ya dok selain harus treatment facial? Kalau komedo yang udah ada itu memang di facial ya, dikeluarkan seperti itu. Bisa sih pakai krim, nanti lama-lama akan hilang. Begitu. Bisa pakai krim. Oke, berarti dicoba pakai krim. Krim, Krimnya apa aja dok? Bisa nih kalau misalnya mungkin yang eksotika bisa dicoba dengan acne serum sama retinol liposomnya. Acne retinol. Acne serum dan retinol liposom. Kalau untuk krim resep dokter, konsultasi aja dulu. Konsultasi. Nanti akan diresepkan yang sesuai dengan masalah kulit kakak. Gitu ya Kak Pur. Kak Anis nih dok, kalau buat busui boleh Kak, boleh insya Allah. Apalagi yang misalnya udah di atas 6 bulan gitu. Yang kita khawatirkan itu kan kalau busui itu memang pada saat kakak nih udah pakai krim malam gitu segala macam, nanti nyusuin anaknya megang-megang, atau tangan kakak lupa cuci tangan, megang ke bagian payudara yang takutnya nanti anak itu gitu sih. Kalau memang sudah kalau di atas 6 bulan sih nggak apa-apa ya, karena mungkin kan frekuensi menyusuinya juga udah mulai berkurang gitu. Jadi kakak juga abis pakai nggak, insya Allah nggak lupa lah gitu, karena nggak terlalu intens kayak 6 bulan pertama gitu Kak. Oh ada lagi nih dok, Kak Asmi, tapi saya pakai resep sesuai dari mana dok. sih tadi? Kak Asmi itu oh ini yang dok, ini. kenapa bekas jerawat hitam lebih susah hilang? Ya memang begitu, karena kan disesuaikan dengan kondisi kulit juga Kak. Memang ada beberapa orang yang kalau memang bekas jerawat itu hilangnya sulit gitu loh. Jadi ya memang yang paling gampang ya dicegah jerawat, cuman ya mau susahan ya kan kalau misalnya udah segala macam gitu ya, memang begitu sih kalau
mau lebih cepat ya sebelum sunscreennya, sebelum krim Oke. pagi. Jadi Kak Kalista boleh dipakai ya acne serumnya di pagi hari, boleh dipakai sebelum pakai sunscreen. Kalau mau pas malam misalnya lagi jerawat hanya boleh ditotolkan di bagian yang berjerawat. Oke. Kalau pagi saya udah dikasih yang vitamin C-nya, Dok. Oh gitu ya, boleh diselang-seling sih. Selang-seling. Yang selang-seling serum vitamin C-nya sama acne atau yang mananya, Dok, yang di Iya, serum vitamin C sama acne, atau kalau mau acne-nya itu dipakainya di bagian yang ada acne-nya aja, atau pada malam hari diselang, misalnya mau seluruh wajah diselang-seling dengan krim malam putih krim. Oke. Tapi sebenarnya untuk acne serum Kak Kalista juga dipakainya tuh di bagian berjerawatnya Berjerawat, saja. Jadi kalau misalnya pakai serum vitamin C, boleh serum vitamin C-nya di area luar jerawat, tapi untuk jerawat khusus jerawatnya ya pakainya acne serum. Di malam hari juga boleh begitu Boleh, ya, Dok? iya. Jerawatnya aja ya Kak Kalista. Jadi jangan seluruh area. Oke, Kak Salsa nih, Dok. Dok, kalau lagi hamil kulit normal pakai krim yang apa? Lagi hamil, Dok. Berarti jangan Pakai ada ini aja sih kalau lagi hamil, apa Masalahnya- Mbak Aisyah yang isinya sabun, cleansing, vitamin C serum sama ini. Sunscreen, itu Nah, aja. itu ada di Advanced Brightening. Ya, Oke, berarti jangan sampai ada yang retinolnya. kosong. Oke. Kak Salaksa sudah terjawab ya. Boleh dipakai yang Advanced Brightening tanpa retinol. Iya. Kalau misalnya ada retinol berarti anti aging. Tapi kalau yang Advanced Brightening nggak ada retinol. Nah, ini ada lagi, Dok. Kak Ida. Kak, kok nggak ada keranjang sih? Sebentar Kak Ida. Habis pakai lotion malam agak ada sensasi gatal tapi hanya bagian tertentu, itu sebaiknya terus atau enggak, Dok? Ya memang seperti itu. Kalau memang gatel banget diberi jarak aja, kayak 2 hari sekali atau seminggu 2 kali begitu. Nanti di bagian yang terasa gatal kalau bisa di skip. Maksudnya misalnya di sini nih gatel nih, ya ini jangan dipakein dulu deh gitu. Oke. Nah, ini ada Kak Kalista lagi. Saya nggak berjerawat, Dok. Kalau nggak dipakai sayang, malam aja kali ya, Dok. Nggak apa-apa, cuman jangan sering. Padahal nih, Dok, kan ini emang dipakainya di di berjerawat. Dan ini tuh sebenarnya expired date-nya 2 tahun, Kak Kalista. Ya nggak Jadi, apa-apa sih kalau Kakak Lista mau pakai seperti itu oke. juga, diselang-seling nggak apa-apa. Ya, tapi ini tuh 2 tahun nih Kak Kalista ya. Banyak waktu periode expired date itu lama. Jadi ini memang bisa dipakai untuk berbulan-bulan si acne serum itu. Jadi berarti kayak pertolongan pertama buat jerawat, Dok. Iya, misalnya Jerawat ada muncul jerawat langsung. langsung aja ditotol. Ya. Tapi ya kalau memang Itu ada. kondisi kulitnya berminyak, diselang-seling sama krim malam 1 malam 2 itu boleh. Yes. Oke, ke friend. Di TokTok sih sudah, di TikTok sih udah, di Bigo juga sudah. Ke friend. Apa ada yang mau bertanya lagi? Oh, Kak Salaksa, aku pakai rangkaiannya memang bener-bener kinclong, tapi tidak ketergantungan kan ya, Dok? Nah, ini banyak banget nih, Dok, yang bilang resep dokter tuh bikin ketergantungan gak sih, Dok? Enggak sih, enggak. Enggak. Asal digunakan dengan pengawasan dokter seperti itu. Tapi kalau dibilang misalnya pas nggak pakai skincare jadi kusam, ya iyalah pasti gitu loh. Oh, yang masa Nah, itu kenapa, Dok? ya karena memang di skincare apalagi terutama eksfoliatif itu apa sih, untuk istilahnya dieksfoliasi secara rutin. Pengelupasan dan lainnya gitu, ada antioksidannya seperti itu yang Jadi, memang menutrisi kulit tanpa cerah, lembab. Oke. Jadi kalau kinclong bukan
berarti itu ketergantungan ya dok, karena memang skincare yang kamu pakai efeknya memang seperti itu ya dok. Oke. Banyak klinik yang wajah jadi ada rambut atau gurat merah, di estetika enggak kan ya dok? Enggak Oh, sih, urat-urat kayak gitu. Insya Allah enggak, tapi itu kembali lagi ke kulit sih, jenis Tapi aku ada pakai yang orang gitu yang juga. nggak pakai skincare juga udah ada Guratan merah. seperti itu. Tapi kalau Kak Salasa aku juga sebenarnya pakai krim malam, dan di kulit aku sih nggak ada guratan merah kayak gitu, enggak. Terus ada rambut atau guratan merah, rambut itu mungkin Maksudnya rambut tipis halus gitu iya, kali ya dok. rambut atau guratan. Di aku sih udah jalan 4 bulan nggak ada kayak gitu Kak Salasa. Ya, karena semoga di Kak Salasa juga aman dan cocok. Kalaupun nanti ada efek yang nggak bagus juga lebih baik langsung konsul. Ya, Ya, atau dok. misalnya bosen pakai yang resep dokter, ya bisa beralih ke ini, nanti disesuaikan, misalnya ya itu dilihat dari usia, dari jenis kulit, dari masalahnya apa. Misalnya usia 25 ke atas kita bisa menggunakan retinol pada malam harinya gitu loh. Oke, begitu ya Kak Salasa, jadi aman. Baik, terima kasih infonya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, ke Friend, karena ini waktunya sudah habis, karena Dokter Indi akan menemani kita hanya ya, jadi Pakai buat sunscreen. Instagram. Jadi buat ke Friend, jangan lupa pakai sunscreen Pakai rutin. sunscreen, reapply. Pokoknya kalau beli ini tirai sekali beli 2 buat sebulan. Pokoknya jangan karena ini adalah investasi. Jangan pelit-pelit. Betul. ya, Kalau dok. memang kalian ngirit-ngirit nggak mau ini, ntar permasalahannya lebih banyak, pengeluarannya akan Lagi lebih banyak juga. lagi. Oke. Sebuah closing statement yang sangat bermanfaat ya ke depan, menyadarkan Mencegah lebih ya, baik daripada mengobati. Oke, terima kasih buat Dokter Indi Sama-sama, sudah menemani dengan kita senang hati. selama 1 jam. Kita bertemu lagi di sesi Jumat minggu Insya depan Allah. ke Daven di episode Berikutnya, 120. Gak kerasa lah ke Daven. Oke, dari aku dan juga Dokter Indi cukup ke Daven. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan ditunggu untuk pengumuman pemenang